Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar antum semua hari ini? Semoga tetap luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Oke, di pembelajaran kita kali ini, anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran jarak jauh. Dalam kali ini kita akan membahas terkait dengan literasi. Mungkin antum semua sudah pernah mendapatkan materi literasi di kelas 7 dan 8. Tapi kali ini dengan suasana yang sedikit berbeda. Kali ini kita akan pembelajaran jarak jauh. Maka Bapak akan menjelaskan materi literasi di kelas 9. Ya, materi literasi kita kali ini adalah berkaitan dengan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Ya, ini kan di belakang Bapak sudah banyak sekali ini buku. Ya, ini yang selalu kita bingungkan adalah bagaimana sih kita itu membedakan buku-buku tersebut ya. Jadi buku ini walaupun segini banyak itu bisa dikategorikan hanya dua kategori ya, dua kategori, yaitu buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, apa perbedaan buku fiksi dan non fiksi ya? Contohnya ini, Bapak akan mengambil satu buku ini. Nah, ini adalah buku apa coba? Fiksi. Nah, ini adalah sebuah novel berjudul Leo the African. Ini novel terjemahan karangan Amin Maalouf ya, dari dia orang Libanon. Nah, ini adalah buku fiksi, dia novel. Ya, unsur buku fiksi itu selain novel itu ada cerpen, dongeng, puisi, teks drama. Nah, yang selalu menjadi patokan paling mudah ciri-ciri buku fiksi itu adalah buku fiksi itu dia isinya bersifat rekaan. Jadi bersifat rekaan. Jadi ini adalah karangan. Jadi isinya itu adalah karangan. Meskipun nanti dia terinspirasi dari kisah nyata, tapi dia rekaan karena biasanya menggunakan nama tempat atau latar yang mungkin tidak sama dengan aslinya. Ditambah kemudian ada cerita. Nah, cerita ini dikarang oleh pengarangnya yang mungkin tidak sesuai atau tidak sama persis dengan fakta yang terjadi sesungguhnya. Nah, misalnya di buku Leo the African, novel Leo the African ini dia berkisah tentang perjalanan hidup seorang ilmuwan muslim bernama Hasan Al-Wazan. Jadi Hasan Al-Wazan itu diceritakan mulai dari ketika dia lahir ya, kecil di wilayah Granada di Andalusia, sampai kemudian dia melewati masa remaja di kota Fes di Maroko atau Maghrib, sampai kemudian dia berpetualang hingga ke Kairo dan Roma di Italia. Nah, ini adalah buku fiksi. Jadi dia bercerita, jadi menampilkan cerita latar, ada tokohnya. Di sini dikisahkan bagaimana Hasan Al-Wazan itu mulai dari sudut pandang orang tuanya, sudut pandangnya sendiri, sudut pandang orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia juga bercerita tentang kondisi negerinya, kondisi di masa hidupnya. Ini diceritakan di dalam sebuah fiksi. Nah, nanti fiksi itu rata-rata seperti itu. Ya, kalau kalian membaca novel, membaca cerpen, pasti akan bertemu hal-hal seperti itu. Jadi fiksi itu dia bersifat rekaan. Yang kedua dia itu bercerita. Nah, ini berbeda dengan non fiksi. Nah, buku non fiksi ini contohnya seperti ini. Bapak akan ambil dulu ya. Nah, ini adalah salah satunya buku non fiksi. Atlas Perang Dunia Kedua. Walaupun namanya Atlas, ini tidak murni berisi berisi peta, tapi ini berisi informasi. Jadi ada informasi di sini, ada peta, dan coba dilihat, nggak kelihatan di kamera, guys. Ya. Jadi ini adalah berisi informatif tentang Perang Dunia Kedua. Ada peta, peta perang. Di sini ada peta Australia, ada Indonesia kan. Kemudian ada gambar awak kapal dan ada info, ada artikel di sini. Nah, inilah yang membedakan antara buku fiksi dan non fiksi. Nah, buku non fiksi seperti ini dia berisi informasi.
Jadi dia tidak berisi cerita, dia berisi informasi, dia menyampaikan informasi, fakta, apa adanya kepada kita pembacanya. Dan biasanya buku-buku non-fiksi itu memang dibuat berdasarkan data dan fakta dan disampaikan apa adanya. Nah, jadi buku ini dibuat berdasarkan data dan fakta dan disampaikan apa adanya. Maka kemudian kita para pembacanya ketika membaca buku non-fiksi itu akan mendapatkan informasi, bukan lagi cerita. Tapi informasi di sini adalah informasi, banyak sekali informasi. Ini adalah berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Ini disampaikan semua di sini, mulai dari penyebab perang, siapa jenderal-jenderalnya, berperang di wilayah mana saja. Nah, itu disampaikan di sini. Nah, itulah yang membedakan antara buku fiksi yang tadi dengan non fiksi seperti ini. Nah, ini buku non fiksi. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada penjelasan di adegan berikutnya. Let's check it out. Terima kasih. Demikian penjelasan Bapak tadi, penjelasan singkat kita hari ini di materi kita kali ini terkait dengan buku fiksi dan non fiksi. Semoga antum semua nanti ketika ke toko buku atau ke perpustakaan atau ketika membaca tidak lagi bingung dan bisa membedakan mana buku fiksi dan buku non fiksi, dan bisa dan tahu menggunakan buku tersebut untuk apa. Buku fiksi biasanya memang selain untuk menghibur juga kita bisa mendapatkan hikmah dari cerita-cerita di situ. Adapun buku non fiksi kita akan mendapatkan banyak informasi berkaitan banyak hal, mulai dari sejarah, pengetahuan, biografi tokoh. Itulah yang didapatkan dari buku non fiksi, buku non fiksi. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Hari ini kita bisa membedakan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Tetap saran Bapak tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, tetap di rumah, dan jangan lupa untuk terus membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.